Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RCTV Langkah Padane, bagaimana kabar Anda semuanya? Di malam hari ini senang sekali Sanovia Aprilia dapat kembali menyapa Anda di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Waktunya kita pemirsa berbincang bersama dengan wakil rakyat dari Kabupaten Cirebon dan sudah hadir Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Kang Lutfi. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu bersemangat, luar biasa. Semangat 45. Semangat 45. Oke, apalagi nanti malam hari ini kita akan berbincang terkait dengan lingkungan. Ini luar biasa nih ya, menggebu-gebu pastinya. Oke, malam hari ini pemirsa hadir juga ada Mas Aan Anwarudin selaku Ketua DPD KNPI Kabupaten Cirebon. Apa kabar nih? Sehat ya? Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gak sendiri ya Mas ya, hari ini ditemani dengan sekretarisnya ya? Sekretaris. Luar biasa. Ada Mas Muhammad Arzakia. Sehat ya? Alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah hadir di studio RCTV. Untuk malam hari ini pemirsa kita akan berbincang terkait dengan lingkungan yang di Kabupaten Cirebon. Untuk di Kabupaten Cirebon sendiri Pak Ketua, Siap. bagaimana sih lingkungan kita nih? Apakah sudah sehat, sudah baikkah? Cenderung belum baik. Cenderung belum baik. Karena kita punya beberapa persoalan yang masih belum teratasi. Terkait dengan satu, pelayanan sampah. Yang kedua, antisipasi terkait pengelolaan dampak pencemaran batu alam. Dua hal ini menurut saya persoalan yang prioritas, mendesak, harus segera dicarikan solusi. Yang ketiga yang menurut saya penting adalah soal pendangkalan alur-alur sungai yang akhirnya memperkecil jumlah kapasitas tampung air wilayah Kabupaten Cirebon di saat musim hujan. Ketika terjadi pendangkalan di Setu Patok dan beberapa setu kecil lain, kemudian pendangkalan di sungai-sungai utama yang ada melintas di wilayah Cirebon, tidak segera dicarikan solusi, maka dampak ekologis berikutnya akan semakin sulit untuk diantisipasi. Dan menurut saya tiga hal ini merupakan persoalan prioritas yang harus segera dicarikan solusinya. Oke, ini sudah 2024 nih Pak Ketua, belum ada solusi yang terbaik ya? 2024, saya kira persoalan ini sudah sejak 20 tahun yang lalu. Hanya butuh keseriusan yang lebih yang bisa menyelesaikan persoalan ini. Kalau kita nggak komitmen, kita nggak akan pernah bisa membangun sinergi dengan semua stakeholder, termasuk dengan para pengusaha yang terlibat di dalamnya, dengan masyarakat yang menjadi sumber sampah di seluruh wilayah Cirebon. Saya kira perlu ada gerakan yang bisa mengelaborasi peran kita masing-masing menuju Cirebon bersih, Cirebon bebas dampak lingkungan. Oke, gerakan seperti apa nih dari Mas Aan ya selaku perwakilan dari pemuda di Kabupaten Cirebon? Perlu gerakan seperti apa sih agar lingkungan di Kabupaten Cirebon kita ini sehat, baik? Jadi di tahun 2009, sejak tahun 2009 yang lalu, saya sering menyikapi persoalan sampah di Kabupaten Cirebon. Sampah. Bahkan beberapa solusi juga sudah saya sampaikan. Misalnya di setiap RT itu difasilitasi yang namanya gerobak sampah. Kemudian tempat pembuangan sampah tingkat desa. Kemudian bagaimana secara rutin sampah-sampah di desa ini bisa diangkut. Kemudian di tingkatan Kabupaten Cirebon, bagaimana di Kabupaten Cirebon ini punya pengelolaan sampah yang baik. Dan sampai dari tahun 2009 sampai dengan hari ini tambah parah, Mbak. Tambah parah? Tambah parah menurut saya. Oke. Belum ada progresnya? Progresnya tambah parah, Mbak. Progresnya malah cenderung ke tambah parah. yang negatif ya? Ya, jadi beberapa persoalan ini anggarannya ada, kata Pak Ketua DPRD, yang punya kewenangan juga ada. Tapi kenapa ini nggak selesai-selesai? Oke. Jadi pengamatan Mas Aan sendiri, apa sih yang menjadi kendala itu? Di beberapa tahun yang lalu itu sebenarnya ada itu gerakannya agak menarik. Apa tuh? Jadi desa bebas dari sampah tuh. Jadi di mana desa-desa ini sampah habis tingkat desa. Berlomba-lomba membuang sampah atau mengelola sampah sampai dengan tingkat
RT RW itu sampai ke pelosok-pelosok. Jadi kayak semacam perlombaan dulu. Berlomba-lomba nih ya. Iya, jadi nah itu tidak diteruskan lagi. Gerakan tuh mandek begitu saja. Iya, padahal itu bisa buat memacu masyarakat warga untuk selalu melakukan kebersihan. Oke, apakah ini termasuknya dari masyarakat warga Kabupaten Cirebon sendiri yang tidak peduli terhadap lingkungan? Mas Zaki bagaimana? Kalau saya melihat dari persoalan lingkungan, salah satunya sampah, itu sebenarnya begini. Ada hal menarik yang bisa kita tawarkan sebenarnya dari stakeholder yang ada itu. Persoalan sampah itu dipandang bukan sebagai masalah, tetapi ini sebagai penghasilan. Oke. Artinya begini, selama ini kita itu memandang sampah itu orang buang sampah dan penanganannya itu belum pada taraf maksimal. Coba kalau kemudian kita kasih solusi bahwa setiap perusahaan melalui CSR-nya mereka membentuk sebuah komunitas atau membentuk sebuah holding yang kemudian di situ mempekerjakan warga kita yang kemudian belum punya pekerjaan tapi digajinya itu sesuai dengan taraf UMR. Jadi mereka itu taraf perusahaan dan digaji sesuai dengan standar yang ada di daerah kita misalkan. Jadi mereka itu tidak melihat sampah itu sebagai sebuah sampah, tetapi melihat sampah itu sebagai sebuah penghasilan. Jadi mereka itu ketika berangkat ke suatu lokasi untuk memilah sampah dan lain sebagainya, mereka itu lihatnya uang gitu. Jadi kalau persoalannya adalah ekonomi, apapun saya yakin akan bisa dilakukan oleh pemuda-pemuda kita. Sampah yang konon kotor, ya dianggap tidak dilihat gitu kan ya, karena dibuang dia, tapi bisa menghasilkan. Bisa menghasilkan. Ini berdasarkan pernah saya mengunjungi salah satu tempat di daerah Jawa Timur, itu dari kemudian anak lulus SMA sampai saya tanya, apa nggak jijik melihat sampah rumah tangga di situ bekas orang hajat dan lain sebagainya? Mereka nggak jijik. Yang dilihat oleh mereka, orang saya kerja ini halal kok. Orang saya itu dapat uang dari penghasilan. Pola pikirnya dong berarti ya? Nah itu. Tapi memang 1-2 hari dan selama 1 minggu mereka ya ada kendala lah karena berapa adaptasi. Tapi ketika sudah berjalan 1 minggu, 2 minggu, lama-lama mereka betah juga. Dan bau sampah itu sudah menjadi sahabatnya dia. Gitu. Baik. Oke. Kalau diterapkan di Kabupaten Cirebon, apakah bisa, Pak Ketua? Sangat bisa. Sangat bisa. Oke, seperti apa harus dilakukan kita sebagai warga nih agar bisa tadi mindsetnya tuh disamakan, disatukan? Ya, gerakan hidup bersih yang pasti ya kalau terkait sampah, karena sumber sampah kan dari seluruh masyarakat. Kabupaten Cirebon ini produksi sampahnya per hari 1.200 ton. Kapasitas angkut masih di bawah 400 ton. Ini yang menurut saya perlu segera diekstrak, dieksersis ulang gitu ya. Kalau kami di pemerintahan melihatnya ada hambatan regulasi yang menurut saya harus segera diurai. Gitu. Faktanya sampah liar ada di mana-mana. Tapi dalam salah satu peraturan kepala daerah terkait dengan retribusi sampah, setiap angkutan kontainer itu ada biaya yang harus dibayar oleh desa, oleh kelompok masyarakat, oleh perumahan. Ketika biaya retribusi ini tidak dibayarkan, ini bagian dari pelanggaran peraturan kepala daerah. Ini kan persoalan. Sekarang pertanyaannya, kalau sampah liar yang ada di jalan-jalan protokol ini yang mau bayar retribusinya siapa? Kalau karena tidak ada yang mau bayar retribusi, kemudian pemerintah daerah tidak mau mengambil sampah liar itu, maka sampah liar itu akan tetap menjadi situasi yang merusak ruang publik gitu kan. Kalau saya dalam beberapa kesempatan minta kepada teman-teman di eksekutif untuk sudahlah retribusi sampah itu di drop saja, kecuali untuk kawasan-kawasan komersil. Ketika tetap menggunakan pasal itu sebagai bagian dari alasan untuk tidak mau mengelola sampah liar secara masif, ini tetap akan menjadi persoalan di Kabupaten Cirebon. Saya coba membandingkan, memang dari retribusi itu ada PAD,
yang nilainya 2-3 miliar. Tapi biaya pengelolaan sampah ini di semua kabupaten kota di Indonesia ini rata-rata tinggi di atas 50 miliar, kan nggak sebanding gitu. Sudahlah, kapasitasnya aja kita dekatkan dulu ke jumlah produksi harian gitu. Kalau bisa dekat ke 1.200 ton, misalnya 800 ton lah kapasitas angkutnya ini. Yang 400 ton itu kita coba urai dengan pemrosesan sampah, daur ulang, pemrosesan yang bisa menambah nilai ekonomi, itu bisa kita lakukan gitu. Jadi kombinasi. Tapi kalau kapasitas angkutnya tidak segera diperbesar, saya agak sedikit tidak yakin sampah liar segera selesai. Pesimis ya, Pak Ketua? Sangat pesimis. Dan ini kan pekerjaan yang melelahkan gitu. Ngangkut sampah itu beda dengan proyek gitu. Tidak ada manis-manisnya gitu. Kalau ibarat barang tuh nggak ada dagingnya gitu. Ini pure murni pelayanan. Tapi kan kita sebagai bagian dari yang diberi otorisasi dan amanah punya tanggung jawab yang besar untuk menyelesaikan pelayanan publik. Dan menurut saya ini bagian dari tanggung jawab. Kembali ke soal awal bahwa yang perlu diselesaikan ini soal regulasinya. Supaya kapasitas bisa segera di-up gitu. Mobilnya ada, TPA-nya sudah ada 2, kapasitasnya besar TPA-nya. Kemudian sumber daya manusia yang mengelola sampahnya banyak gitu kan. Nah sekarang kalau ini nggak segera diselesaikan nggak akan selesai. Regulasi yang salah, yang kurang tepat atau bagaimana Pak Ketua? Dijawabnya nanti, kita jeda dulu, tetaplah bersama kami pemirsa, jangan kemana-mana. Anda kembali bergabung bersama kami pemirsa di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Menyambung tadi apa yang disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon terkait dengan regulasi untuk lingkungan di Kabupaten Cirebon ini bagaimana sih Pak? Bukan regulasinya yang salah, tapi sudah tidak up to date dengan tantangan zaman gitu kan. Karena adanya peningkatan kapasitas produksi sampah dari sumber sampah yang memaksa teman-teman pemerintah daerah untuk mencari solusi yang bisa segera mengekstrak kapasitas daya angkut sampahnya itu. Nah, yang menjadi problem adalah sampah liar yang belum terkonsolidasi baik gitu. Dan produksi sampah liar itu jumlahnya lebih dari 300 ton per hari di Kabupaten Cirebon. Dari ujung timur sampai ujung barat, dan ini akan menjadi problem yang luar biasa untuk daerah-daerah suburban dan daerah urban. Kenapa? Karena jumlah ruang terbuka hijaunya terbatas gitu. Kalau di daerah rural, pedesaan ini mungkin masih bisa diantisipasi dengan dibakar kemudian dikubur gitu. Tapi kalau daerah-daerah penyangga kota Cirebon nih, ini kan udah bagian dari daerah urban itu. Daerah Astana Japura, Arjawinangun juga ini udah mulai menjadi daerah suburban yang produksi sampahnya tinggi gitu. Kalau menurut saya regulasi yang perlu kita sesuaikan dengan tantangan lingkungan hari ini adalah tadi satu, dari sisi soal retribusi ya perlu kita pangkas lah. Jangan ini menjadi alat penghambat untuk peningkatan kinerja. Yang kedua, terkait dengan sistem tata kelola berjenjang yang mulai distandarkan gitu. Jadi mulai dari rumah sampai ke TPS ini kan dikelola oleh desa. Nah, pengelolaan sampah di desa ini belum standar nih di 412 desa dan 12 kelurahan. Saya kira perlu disiapkan sistem-sistem standar pengelolaan sampah yang integrated gitu. Kemudian setelah di TPS itu menjadi tugasnya kabupaten. Tapi yang menjadi penting adalah gimana caranya sampah sudah mulai dikurangi dari sumber sampah seperti tadi yang diceritakan oleh Kang Zaki ya. Benar bahwa kita sudah mulai perlu mendorong TPS 3R, di mana di TPS-TPS itu kita sudah bisa mulai mengurai dan memanfaatkan sampah-sampah daur ulang untuk dijadikan nilai tambah ekonomi. Oke, regulasi yang tidak up to date, Mas Aan bagaimana menanggapinya? Ya, jadi
saya masih bicara soal dulu. Siap. Karena saya sudah sangat lama menyikapi persoalan sampah, sampai kemudian dulu kita panggil teman-teman juga dari Bandung, Institut Perempuan Bandung, Bisa dibanding? Kita ajak untuk diskusi bagaimana mengurai persoalan sampah, dan diantaranya itu ibu-ibu kita karyakan untuk mengelola sampah menjadi tas, Oh iya. kemudian jadi dompet, Ekonomi kemudian itu ya. Nah, kalau saya melihat soal kemauannya belum ada. ini. Kemauannya belum ada dari Belum, pemerintah, iya. warga. Dari pemerintah dulu lah, dari pemerintah dulu. Karena begini, kalau misalkan warga sudah punya kesadaran misalkan membuang sampah pada tempatnya. Iya. Tempatnya misalkan di mana? Di desa. Kalau desa ini tidak diangkut, ini juga jadi persoalan. Iya. Begitu loh. Nah, karena soal pengangkutan sampah dari desa ke TPS nggak selesai, juga jadi masalah gitu loh, Mbak. Nah, kalau saya lebih lebih pada kemauan pemerintah seperti apa. Misalkan, udahlah, kalau semuanya barangkali berat, target saja berapa desa dulu yang mau diselesaikan dari sampah. Misalkan support satu rumah, misalkan berapa 2 atau 3 tong sampah organik, non organik dan lain-lain misalkan. Support. Nah, kemudian dikasih gerobaknya, kemudian di situ dibangun juga TPS-nya tingkat desa, kemudian tadi pengangkutan sampah dari desa ke TPS tingkat kabupaten juga selesai. Nah, soal ini nggak selesai, Nggak selesai. nggak Menahun belum nih ya, pernah. terus Iya. nih ya, kejadian Padahal- terus nih ya. Iya, padahal kalau misalkan ada kemauan ya, ada kemauan, berapa desa dulu deh? Jangan 400 desa, misalkan 10 desa buat Oke. percontohan, buat Tapi kan menginspirasi sudah ada tuh desa-desa yang beberapa lain. percontohan desa ramah lingkungan, terus yang ada di Kabupaten Cirebon yang sudah secara mandiri mengolah sampah agar bernilai guna. Iya, faktanya bagaimana, Mbak? Oh, berarti nggak semua bisa menerapkan itu ya? Iya, maksudnya ini harus menjadi ditarget gitu loh. Jadi misalkan 1 tahun ini menyelesaikan 5 desa, oke, 10 desa, begitu bertahap. Kalau 100 atau 400 desa belum sanggup, Iya, paling iya, tidak target paling minimal menginspirasi buat teman-teman desa yang lain. Kemudian dulu ya, yang sudah baik pernah ada perlombaan desa bersih, pertahankan itu. Pertahankan. Iya. Pertahankan, Baik. jangan hilangkan. Siap. Itu Anggarannya nggak hilang, Mbak. anggaran kan ada tadi kan Iya. pertanyaannya. Nah, kalau dari Mas Zaki sendiri bagaimana Mas Zaki? Punya pendapat apa nih? Ya, Anggaran sudah ada padahal kemauannya yang belum. ya, artinya butuh keseriusan. Keseriusan. sebenarnya dari penanganan persoalan lingkungan ini. Artinya kita bukan melulu terkait dengan sampah, Iya. misalkan terkait dengan lingkungan. Tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua bahwa terkait dengan daerah aliran sungai, kemudian sungai yang sudah dangkal dan sebagainya. Contoh di musim hujan seperti Iya. sekarang ini, hujan sedikit aja udah langsung banjir dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya rentetan daripada persoalan lingkungan. Satu daerah aliran sungai yang kemudian dari hulunya misalkan berapa meter, ke hilirnya tinggal berapa meter. Ya gimana air mau nampung, kira-kira kan seperti itu. Nah, terus kemudian persoalan kesadaran daripada kita semua untuk membuang sampah pada tempatnya itu kan masih jauh gitu loh, kira-kira seperti itu. Dan di samping jauh daripada kesadaran membuang sampahnya, ini pengolahan sampah dan penanganan sampahnya ini yang kemudian butuh penanganan seriusnya itu. Oke. Armada kita sudah oke ya Pak Ketua ya? Ada penambahan kan? Terus tempat juga kan kita sudah punya yang baru. Betul. Kendala apa lagi? Saya melihatnya soal pilihan cara satu ya. Skenario strategi penanganannya yang perlu disempurnakan. Yang kedua, regulasinya juga disempurnakan. Ketika dua hal ini bisa kita siapkan, selanjutnya kita membangun kesadaran masyarakat, budaya untuk hidup bersih. Gitu. Oke. Saya dengan Kang Aad pernah nyusuri Sungai Singaraja di wilayah Panganan ya. Sampai ke Muara. Ternyata di Muara itu ada 2 gunung. Yang sebelah kanan sedimentasi delta Sungai Baru, gitu. Tumpukan dari pasir-pasir yang akhirnya menjadi tanah timbul, kayak seperti gunung kecil. Sebelah kirinya jadi gunung sampah gitu. Jadi
Ternyata sampah-sampah yang dibuang ke sungai itu numpuk di muara dan ini mengotori lingkungan dan menurut kami ini berbahaya. Jadi saya kira budaya hidup bersih, membuang sampah pada tempatnya ini bukan hanya slogan yang harus terus kita gaungkan, tapi perlu kita lakukan pekerjaannya, kita seriusi gitu. Dan ketika kesadaran masyarakat ini tidak bisa dibangun, sepertinya sehebat apapun kerja-kerja teman-teman di ruang pelayanan di pemerintah daerah tidak akan pernah bisa maksimal. Oke, apakah warga kita juga nih yang kurang peduli juga terhadap lingkungan manusia dengan lingkungan yang belum harmonis nih begitu, Mas Aan? Saya pikir masyarakat itu yang punya kesadaran membuang sampah pada tempatnya itu sudah banyak, Mbak. Sudah banyak. Sudah tahu Sudah juga banyak. ya, dari sekolah dulu kita Iya, diajarkan gitu ya. sudah banyak. Cuma kan lagi-lagi tadi soal cara, kata ketua ya, soal caranya ini yang belum beres, yang belum benar. Ya soal kemauan aja lah. Langkah-langkah, Kemauan, iya, langkah-langkah. langkah-langkahnya Terobosan, nggak ada. Setiap tahunnya kan pasti punya tuh ya. Apalagi tahun 2024 ini, Pak Ketua. Progres Iya. apa yang disampaikan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon? Kita berharap akhir 2024 sudah tidak ada sampah liar di Kabupaten Cirebon, tumpukan sampah liar. Kalau memang di suatu daerah tidak ada kontainer sebagai sub TPS, maka sediakan. Kita selalu sudah sangat banyak menganggarkan untuk kontainer, untuk pembangunan TPS. Jadi harapan kita audit terkait dengan kinerja persampahan ini udah bisa memastikan tidak ada blank spot lagi terkait dengan ruang pelayanan sampah gitu kan. Dan ketika nanti seandainya regulasinya sudah disempurnakan, ya teman-teman di pemerintah daerah sudah tidak punya alasan lagi yang menghambat untuk menyelesaikan sampah-sampah liar itu. Saya tetap meyakini sampai 5 tahun ke depan pengelolaan sampah ini sebagai bentuk pelayanan. Pelayanan. Bukan bentuk pemerintah daerah mendapatkan uang atas dasar retribusi pelayanan sampah. Kalau memandang sampah ini sebagai bagian dari pendapatan, nggak akan pernah maksimal. Nggak maksimal. Nggak akan pernah maksimal. Dan target tahun 2024 Cirebon bebas sampah terwujud nggak? Kata Mas Zaki, gimana? Ya insya Allah dengan kesungguhan. Insya Allah. Tapi ya Sudah 2024 loh ini loh. belum terlihat tanda-tandanya, belum sama Ada sekali. nih hilalnya gitu berarti. Belum terlihat tanda-tandanya Gitu tuh. ya? Waduh, Padahal gimana? berbicara anggaran pemerintah tidak harus dari anggaran pemerintah. Oke. Kayak misalkan CSR. Tinggal mendorong, ajak perusahaan-perusahaan yang punya CSR, diajak mereka untuk menyelesaikan sampah minimal di sekitar wilayahnya itu. Kan Baik ya. belum terdengar juga, Mbak. Tapi kan tidak semudah itu ya Pak Ketua ya. Kalau sampah aja nggak selesai, gimana kita menyelesaikan hubungan kita? Kita harus selesaikan hubungan kita bagaimana dong ya. Kita jeda dulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RCTV. Salah satu masalah yang ada di Kabupaten Cirebon ini penanganan limbah batu alam di Duku Puntang. Ini mencemarkan lahan pertanian warga, para petani. Ini belum ada penanganannya. Seberapa Pak Ketua? Saya kira salah satu masalah yang menjadi warisan dan terus akan menjadi warisan karena 2019 saya melihat limbah batu alam ini sebagai persoalan warisan dan hari ini 2024 akan menjadi warisan untuk generasi berikutnya. Statement saya simpel, kita belum serius untuk menyelesaikan limbah batu alam. Kalau serius, apa sok programnya yang sudah diikhtiarkan? Kan belum ada. Memang complicated, masalah sosialnya iya, masalah ekonomi juga iya, kemudian masalah lingkungan apalagi gitu. Tapi ketika kita tidak pernah memulai untuk menyelesaikan masalah itu tidak akan pernah selesai. Kita menawarkan dan mengkoreksi. Mohon maaf, pemerintah daerah di tahun 2018 melakukan pengadaan, kalau nggak salah 2018 ya, melakukan pengadaan lahan 4 hektar di sekitar Duku Puntang untuk merelokasi semua
UMKM dan pegiat industri batu alam dari tempat sekarang mereka bekerja ke lokasi yang sudah ditetapkan. Tapi persoalannya lokasi yang dibeli dan dipilih itu tidak siap pakai. Pertama harus diuruk dulu karena lahan sawah yang 4 hektar. Yang kedua harus dibangun aksesibilitas. Yang ketiga secara ekonomi nggak punya magnet. Ini persoalan ketika secara ekonomi tidak punya nilai jual karena susahnya aksesibilitas, maka tidak akan pernah mau mereka untuk direlokasi. Saya kira ini pilihan cara yang tidak bijak, tidak tepat gitu. Karena kan ketika kepentingan mereka di ruang ekonomi tidak bisa dibangun irisannya dengan kepentingan kita dalam rangka memperbaiki lingkungan, maka tidak akan pernah terjadi nggak ketemu tuh ya. Titik temu yang menjadi solusi gitu kan. Kemudian kalau misalnya itu tetap dipaksakan, dianggarkan, kemudian setelah dianggarkan nggak dipakai kan nanti jadi seperti hambalang, repot lagi gitu. Saya menawarkan ke mereka, kami sampaikan begini, coba kita berkompromi di ruang hajat hidup mereka gitu. Kita tidak relokasi, mereka tetap bisa berdagang, tapi kita buatkan IPAL. Ini kan persoalannya mereka tersebar. Kalau kita buat satu IPAL untuk semua nggak mungkin. Dari hulu sampai ke Jamblang, sampai nanti ke hilir itu kan panjangnya lebih dari 18 km. Dan mereka berkelompok-kelompok. Kalau kita buatkan satu pengrajin satu IPAL, biayanya mahal sekali gitu kan. Coba deh dirancang IPAL komunal. Jadi satu IPAL untuk 10 pengrajin, untuk 20 pengrajin. Nah, kemudian air yang nanti sudah tercemar dari industri batu alam itu dikumpulkan dalam satu kolam penampungan. Kemudian ada semacam filterisasi dengan membran-membran khusus, dan air yang nanti dialirkan ke sungai sudah air yang bebas limbah batu alam. Dan abunya ini punya nilai ekonomi yang luar biasa karena Indosemen terima harga mahal untuk abu ini gitu. Kemudian saya bilang hitung aja dulu, dihitung dulu gitu. Kira-kira kalau kita bikin 40 unit IPAL komunal berapa gitu. Angkanya nggak terlalu besar kok, hanya 20 miliar itu. 20 miliar. Tapi kan memang negara harus hadir di situ gitu kan. Nah sekarang pertanyaan, berani mengeksekusi ini nggak gitu kan. Kalau menghitung saja belum gitu kan. Mbak, investasinya memang besar. Tapi kalau dihitung dari produktivitas abu batunya, itu 3 tahun BP itu barang gitu. Nah sekarang pertanyaannya, berani nggak kita mengambil kebijakan itu? Ya kalau tidak dimulai dari sekarang, maka masalah ini tetap akan menjadi persoalan gitu. Betul. Kira-kira begitu. Kalau ini kan ruangnya ada di ruang eksekutif. Kalau DPRD kan kita hanya punya satu regulasi, yang kedua perencanaan anggaran. Kalau pengawasan iya, tapi untuk melakukan aksi kita ada di ruang ini. Jadi ruang kita ada di hulu gitu. Nah, sisanya ada di eksekutif semua gitu. Kalau kita terlalu dalam, akhirnya kita melampaui tupoksi kita gitu. Termasuknya complicated ya, benar tadi yang disampaikan Pak Ketua. Mas Aan bagaimana melihat ini kan sudah mencemari lingkungan juga nih ya di wilayah Kabupaten Cirebon, terus juga dampaknya juga dalam pertanian menjadi terganggu nih para petani yang merasakannya. Di tahun 2010 saya diundang oleh Pak Gubernur Jawa Barat pada saat itu di Gedung Sate membahas juga persoalan tambang-tambang, diantaranya soal batu alam itu. Nah di tambangnya saja atau di tambangnya ini bermasalah. Kalau sudah diawalinya masalah, maka kesininya pun akan berpotensi menjadi masalah baru. Tapi saya tertarik dengan konsep Pak Ketua DPRD. Kalau misalkan ini bisa terwujud, bisa menjadi kawasan misalkan, ini keren menurut saya sih. Keren. Tinggal tadi persoalan-persoalan misalkan soal abu, debunya, bagaimana itu bisa ada filter, kemudian menjadi menjadi barang yang berharga lagi.
kemudian limbah cairnya juga itu kan kalau misalkan dikeringin itu bisa lumayan juga, bisa buat apa? Bermanfaat itu ya? Bermanfaat lah, minimal buat apa? Akuarium tuh yang putih itu. Nah, maksud saya memang perlu terobosan-terobosan seperti yang tadi disampaikan oleh ketua. Ini bisa menjadi kawasan yang mana sumbernya dari pengelola dari kawasan Batu Alam, tetapi ini bisa meningkatkan atau bisa membawa perekonomian, Mbak. Kalau ini bisa dibuat kawasan, keren ini. Lebih keren gitu, jadi kan? bagus tuh ya. Iya. Jadi kalau misalkan nanti, ini caranya begini kan, dan kalau sudah ada sudah berkelompok seperti itu, ini bisa menjadi bisa terus bersaing soal garapan, kualitas dan lain-lain. Keren ini. Butuh adanya komitmen bersama untuk mewujudkan ramah lingkungan. Iya. Oke, dari Mas Zaki bagaimana? Ya, saya sepakat sebenarnya penanganan limbah batu alam secara komunal itu sepakat. Karena apa? Pengrajin-pengrajin batu alam di sana kemudian tidak membuang limbah batu alam yang menjadi bubur batu itu tidak langsung kepada daerah aliran sungai. Tetapi dikumpulkan menjadi penanganan limbah komunal. Dan dari limbah komunal itu kemudian bubur batunya itu ketika misalkan air yang sudah tersaring udah lewat masuk ke daerah aliran sungai, maka itunya bisa dikeruk dan bisa diangkut gitu. Apa yang disampaikan oleh ketua bahwa ini harganya sangat mahal sekali gitu. Toh batu alam itu mungkin salah satu material yang kemudian dibutuhkan di istilahnya perusahaan yang memang menggunakan bahan materialnya dari batu. Kira-kira kan seperti itu. Jadi ini perlu langkah dan konsep ini sangat strategis sekali kalau misalkan memang ada keseriusan dan kebijakannya sudah relevan dengan misalnya keadaan yang sekarang. Oke, belum ada untuk menuju ke sana tuh Pak Ketua. Tadi bahasanya IPAL ya. IPAL. Tahu nggak IPAL, Mbak? IPAL itu masih misanannya SGIE. Sorry, bercanda. IPAL itu instalasi pengolahan air limbah. Kalau nggak dibuat, IPAL ini bukan barang yang dengan teknologi tinggi, tidak ini. Tapi satu instalasi yang sebenarnya mengalirkan air yang sudah ada limbahnya itu ke dalam satu kolam penampungan. Kemudian di kolam penampungan itu ada semacam membran-membran yang menyaring limbah batu alamnya. Agar air yang keluarnya sudah bersih ini. Ini kan bukan barang dengan teknologi super gitu kan. Dan menurut kita sih murah ini barang gitu kan. Yang penting instalasinya dibuat ya. Kalau sekarang kan dalam rangka menekan harga keekonomian si batu alam itu, kita ngapain nambah kos untuk buat IPAL-nya? Kan ini sebenarnya ruang regulasi aja gitu. Kalau dipaksa dibuat regulasinya, bahkan sebenarnya karena punya nilai ekonomi, sebenarnya barang ini bukan barang tidak menarik, barang ini barang menarik. Cuman kan si regulatornya ini perlu bukan hanya mengarahkan, tapi menurut saya ya perlu membuat kebijakan yang harus ditaati oleh para pengrajin itu gitu. Tapi sekali lagi mereka kan punya keterbatasan di ruang edukasi itu gitu kan. Oke, kita mau bikin IPAL yang seperti apa sih yang paling efisien gitu. Terus kalau komunal, kami tolong dong difasilitasi untuk bisa sinergi dengan pengembangan-pengembangan yang lainnya gitu kan. Nah, ini pemerintah ini perlu turun di sini. Jadi kalau seandainya kita bisa membuat grup-grup untuk membuat IPAL komunal, jadi 10 pengrajin, 20 pengrajin, 1 IPAL gitu. Ini selesai masalah, harusnya gitu. Harusnya selesai. Oke, tapi dari dinas terkait tidak ada program seperti itu? Saya sih sudah pernah membaca kajiannya dibuat tahun lalu gitu. Nah, harapannya tahun ini dan tahun depan segera diimplementasikan. Oke, sudah optimalkah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, Mas Aan, dalam hal pengolahan lingkungan agar ramah lingkungan? Belum, Mbak. Belum? Jauh sih. Masih jauh dari harapan. Iya, jauh sekali. Oke. Banyak persoalan-persoalan lingkungan. Yang menjadi catatan apa? Soal apa, Mbak? Soal anggaran kan ada tuh ya. Ya, anggarannya ada.
tetapi tanda-tanda bagaimana untuk memperbaiki ini tidak terdengar, tidak terlihat, minimal itulah. Apalagi masih lemah nih ya, Mas Zaki? Ya, itu tadi kesungguhannya itu. Kalau misalkan anggarannya ada, tinggal kesungguhan untuk melakukan itunya, actionnya itu. Kira-kira. Oke, actionnya yang kurang optimal. Oke, baiklah. Kita akan kembali pemirsa usaha jeda berikut, jangan kemana-mana. Kita masih berbincang bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, ada juga Mas Aan dan juga Mas Zaki dari KNPI Kabupaten Cirebon. Ngomongin soal lingkungan hidup ini, untuk Perda Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon sudah adakah Pak Ketua? Sudah ada. Kan problemnya begini, banyak peraturan daerah yang belum bisa ditegakkan. Hari ini yang fungsional paling tinggi adalah perda-perda yang terkait dengan tarif. Karena itu dijadikan dasar untuk semua perencanaan dan penganggaran. Tapi perda-perda yang sifatnya regulasi dan digunakan sebagai alat paksa kepada masyarakat untuk mengikuti kebijakan ini belum sepenuhnya bisa dijalankan dengan baik. Itu yang menurut saya perlu dievaluasi. Kita punya Satpol PP tapi sebagai penegak perda, tapi saya belum melihat ada pengoptimalan fungsi teman-teman Satpol PP untuk menegakkan perda-perda yang sudah kita miliki gitu kan. Termasuk salah satunya terkait dengan limbah batu alam. Karena masalah ini kan sangat rentan dengan masalah sosial, masalah ekonomi gitu. Jadi saya kira sudah saatnya kita lebih serius lagi. Lebih serius lagi. Mengelola limbah batu alam. Mungkin kalau levelnya kita naikin sedikit, kita perlu lebih serius lagi mengelola Cirebon. Mengelola Cirebon lebih serius lagi. Berarti pemerintah sekarang nggak serius nih Pak Ketua? Serius, tapi kan perlu lebih gitu kan. Levelnya lebih tinggi lagi ini iya ya? dong, karena tantangannya udah semakin berat. Persaingan regional saja kita hari ini cenderung masuk di zona degradasi gitu. Kalau ngelihatnya angka kemiskinan kita tertinggi yang ketiga sejauh barat. Ini kan persoalan, ketiga atau keempat gitu ya. Alhamdulillah penganggurannya agak sedikit menurun karena beberapa instrumen investasi berjalan dengan baik. Gitu. Tapi kaitannya dengan pengelolaan lingkungan kita masih kalah. Gitu. Indikator terkait itu kita rendah. Dan yang pasti sebenarnya apa yang sempat kita bicarakan sebelumnya bahwa kita perlu membangun sumber daya manusia Kabupaten Cirebon ini lebih baik lagi, konteksnya dalam rangka mengupgrade semua level peradaban kita, mau lingkungan, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pariwisata dan sebagainya. Tanpa sumber daya manusia yang unggul, kita nggak akan pernah bisa melakukan apa-apa. Gitu. Betul. Bukan hanya masyarakatnya, tapi kitanya di legislatif, kemudian teman-teman di pemerintahan, ASN-nya, bahkan saya sering kritik tenaga pendidikan dan kependidikan kita masih terlalu standar. Kita perlu tingkatkan kualitasnya. Kita perlu kasih beasiswa teman-teman kependidikan itu sampai ke S3 itu. Kalau kita punya kualitas tenaga kependidikan yang hebat, saya yakin output lembaga-lembaga pendidikan kita juga akan hebat gitu. Nanti gitu Pak Ketua ya. Tapi jadi kesimpulannya kalau sumber daya manusia Cirebon oke, saya yakin masalah-masalah ini masalah apa nih, receh? Simpel gitu. Baik. Oke, untuk menyatukan visi, persepsi, bagaimana apa yang harus dilakukan nih? Perwakilan dari pemuda di Kabupaten Cirebon, Mas Aan. Jadi KNP ini kan sebenarnya wadah organisasi kepemudaan, Mbak. Ada 69 organisasi. Nah, di dalam organisasi kepemudaan yang tergabung dalam KNP ini punya andil besar terhadap bangsa ini. Kayak misalkan capres cawapres saja hari ini itu mereka dilahirkan dari OKP yang tergabung dalam KNPI. Betul. Pak Anies Baswedan HMI, kemudian Pak Ganjar GMNI, Pak Mahfud HMI, kemudian Pak Muhaimin PMI. Ini Pak Prabowo nggak disebut? Enggak, bukan termasuk, tidak termasuk. Siap. Ya,
OKP yang tergabung dalam KNPI. Nah, itu di Cirebon kita beberapa kali diskusi dengan teman-teman OKP. Jarang sekali yang kemudian diajak bicara bagaimana ke depan, misalkan dinas lingkungan hidup misalkan. Persoalan-persoalan yang diselesaikan. Saya belum lihat Tidak itu. pernah diajak duduk bersama? Iya. Jadi saya melihat ini yang ada bukan bagaimana menyelesaikan masalah atau bukan bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan, tetapi mereka itu cuma mau berlomba-lomba menghabiskan anggaran. Oh baiklah. Gitu loh. Kontribusi apa yang bisa diberikan dari KNPI, Mas Zaki? Ya, sebenarnya instrumen-instrumen pegiat lingkungan itu sebenarnya banyak. Tinggal ibaratnya dari kita pemuda misalkan dari pegiat lingkungannya banyak, bukan hanya dari kita masyarakat pun saya kira banyak. Artinya tinggal bagaimana stakeholder kita menggandeng, ayo kita duduk bersama, ini persoalan ini kita bicarakan bersama, yang kemudian solusinya seperti apa. Artinya problem solving daripada persoalan ini sebenarnya bisa kalau misalkan kita bisa dicarikan visi yang sama gitu, memandang persoalan. Bukan hanya tugas dari Dinas Lingkungan Hidup, tugas bersama nih. Ya, persoalan lingkungan itu. Oke, baiklah. Himbauan apa bisa disampaikan kepada warga Kabupaten Cirebon, Pak Ketua, sebagai closing kita? Yang pertama, masalah lingkungan ini masalah semua, masalah kita bersama. Pemerintah daerah tidak mungkin sendirian melakukan upaya-upaya terkait dengan pengelolaan dampak lingkungan. Perlu kolaborasi yang efektif antara para pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, legislatif, kemudian masyarakat, untuk berkolaborasi menyelesaikan masalah ini satu persatu sehingga semuanya terurai. Nah, kaitannya dengan itu, saya sebagai calon anggota DPR RI, sebagai bagian dari pemerintahan, mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan. Kita sudah punya TPA di timur dan di barat, kemudian infrastrukturnya sudah baik. Yang perlu segera disempurnakan adalah terkait dengan tata kelola dan regulasinya saja. Dan yang berikutnya perlu kita segera pastikan adalah peningkatan kapasitas terkait dengan pengelolaan sampah. Yang kedua, terkait dengan limbah batu alam, kita minta teman-teman pemerintah daerah untuk lebih serius lagi mencari solusi. Sebenarnya pilihan-pilihan solusinya sih sudah jelas, tinggal tadi kata Kang An segera melakukan langkah aksi. Langkah aksi yang sifatnya tidak pemerintahan ansih, tapi langkah kolaboratif. Tanpa kolaborasi nggak akan selesai batu alam. Jadi kalau harapan kita sih 2-3 tahun ke depan sudah bisa terselesaikan. Apa yang harus disiapkan? Roadmap-nya. Roadmap terkait dengan pengelolaan dampak limbah batu alam. Dan yang kedua, setelah roadmap-nya jadi, disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan, pengrajinnya, pemain-pemain yang terkait dengan industri batu alam, termasuk pasarnya, kemudian pemerintah desanya yang punya peran aktif gitu, segera disosialisasikan tahapan-tahapannya dan pilihan-pilihan caranya. Nah, kemudian kalau dari sisi anggaran saya kira karena ini bagian dari persoalan prioritas, pasti pemerintahan daerah dan legislatif mendorong itu. Gitu. Oke, keberpihakan anggaran sudah oke nih ya? Iya, dan saya kok tidak melihat nilai yang terlalu besar gitu. Artinya pemerintah daerah sanggup untuk biaya itu. Gitu. Oke, jadi nggak ada kendala lagi dong ya, beres sih kalau begitu ya? Harusnya. Dengan komitmen bersama, harusnya. Ya, kolaborasi juga gitu Pak Ketua ya. Oke deh, terima kasih banyak Pak Ketua DPR Kabupaten Cirebon, Mas An dan juga Mas Zaki atas waktunya sudah memberikan banyak sekali masukan dan juga tadi berbagai inovasi dan terobosan ya, perwakilan dari pemuda di Kabupaten Cirebon. Kita harus akhirnya pemirsa dialog malam hari ini, semoga bermanfaat. Saya Novia Apria pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.